بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kita senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian selanjutnya salawat dan salam buat uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran yang sudah ditinggalkan oleh beliau. Kemudian khatib juga tidak lupa mengajak diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan itu merupakan modal yang sangat besar yang mesti kita kumpulkan sedari di dunia untuk kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berpuasa? Tentu jawabannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah melaksanakan puasa, apakah dengan otomatis kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Tentu jawabannya belum. Karena Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu ada 4 unsurnya. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, ridha dengan ketetapannya. Dan yang keempat, mempersiapkan bekal menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bila kita di bulan Ramadan hanya melaksanakan perintah-perintah saja, barangkali itu hanya baru setengah ataupun seperempat daripada ketakwaan yang kita tunaikan. Akan tetapi masih ada setengah dan seperempat lagi yang masih menjadi perhatian kita. Ini yang mesti kita perhatikan, ini yang mesti kita sempurnakan agar bulan Ramadan kali ini tahun 1444 Hijriah menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Caranya adalah yang pertama, memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menjauhi larangannya. Ini definisi takwa secara umum, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di bulan Ramadan, semangat mengerjakan ibadah itu biasanya meningkat pada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya semangat itu mesti kita barengi dengan semangat meninggalkan maksiat-maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa-dosa. Karena di bulan Ramadan, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian ditulis dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan syaitan-syaitan itu sudah dibelenggu di bulan Ramadan, lalu siapa yang mewaswaskan, membisikkan waswas pada dalam dada kita? Lalu siapa yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan? Apakah hadis ini salah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dalam perkataannya? Maka para ulama menyikapi hal-hal yang seperti ini, mereka mengatakan, ketika kalian mendapati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendapati ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak sesuai dengan realitanya, maka ittahim ra'yak wa ittahim nafsak. Maka celalah dirimu, salahkanlah dirimu, dan salahkanlah pikiran dan akalmu. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah. Lalu bagaimana menyikapi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Imam As-Sindi dalam hasyiyahnya, beliau membuatkan catatan untuk Sunan An-Nasai. Di sana beliau mengatakan bahwasanya maksiat itu tidak semuanya datangnya daripada syaitan. Maksiat itu datangnya tidak semua daripada syaitan. Karena kata beliau, kalau sekiranya maksiat itu datangnya daripada syaitan, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasanya iblis ketika durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena bisikan syaitan. Justru setelah kedurhakaan iblis itu baru kita mendengar ada namanya syaitan. Oleh karenanya beliau mengatakan maksiat itu bisa saja muncul dari hawa nafsu kita. Dan maksiat itu muncul karena dua hal. Yang pertama karena faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah hawa nafsu kita, syahwat kita yang mendorong kita melaksanakan maksiat. Kemudian faktor eksternalnya adalah adanya gangguan dan juga tipu daya daripada syaitan. Itu pemaknaan yang pertama kata Imam As-Sindi. Kemudian pemaknaan yang kedua disampaikan oleh Imam Al-Baji Al-Maliki ketika beliau mensyarah kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Beliau mengatakan syaitan itu di bulan Ramadan memang benar-benar dibelenggu. Akan tetapi dibelenggunya syaitan tidak menjadikan itu sebagai dalil bahwasanya syaitan itu tidak bisa sama sekali menggoda kita. Karena hakikat daripada dibelenggu itu adalah leher dan tangan saja. Akan tetapi kakinya, lisannya, dan juga anggota tubuh yang lain daripada syaitan masih mungkin untuk menyesatkan kita. Oleh karenanya kaum muslimin, berhati-hatilah kita di bulan Ramadan. Kemudian pemaknaan yang selanjutnya disampaikan juga oleh Imam Al-Baji dalam kitab yang sama. Kata beliau, pemaknaan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan itu maknanya adalah kiasan. Karena di bulan Ramadan itu orang-orang biasanya semangat beribadah. Di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Sehingga tipu daya syaitan itu tidak berefek bagi orang-orang yang beriman. Itu yang disebut dengan makna kiasan. Kemudian makna yang keempat, ini yang disampaikan oleh para ulama di Arab Saudi dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Para ulama tersebut mengatakan yang dibelenggu itu hanyalah maradis syaitan. Adapun syaitan-syaitan kelas kakapnya saja yang dibelenggu.
Akan tetapi syaitan-syaitan yang kelas menengah ke bawah, mereka tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan itulah yang tadinya datang kepada kita di bulan Ramadan, kemudian membisikkan, menghiasi kepada kita keburukan sehingga kita terjerumus kepadanya. Dengan demikian, apabila hal tersebut tidak menjadi perhatian kita, maka seperdua daripada ketakwaan itu sudah luput dari kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya melengkapi ketakwaan kita di bulan Ramadan dari fitnah ataupun godaan syaitan ini? Yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nadhum fasta'idz billah." Apabila syaitan datang membisikkan kepada engkau sesuatu yang tidak baik, maka bersegeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca isti'adzah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sebenar-benarnya siap melayani kita 1 kali 24 jam. Maka bohong kalau sekiranya ada manusia yang menulis semboyannya siap melayani manusia itu 1 kali 24 jam. Karena manusia itu ada nuasnya, manusia itu ada tidurnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Dalam ayat kursi, ayat Al-Baqarah 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu jangankan untuk tidur, ngantuk saja tidak. Oleh karenanya penjagaan Allah itulah yang maha sempurna. Maka memohon perlindungan kepada Allah adalah jalan terbaik membentengi diri kita daripada godaan syaitan. Kemudian selanjutnya, langkah yang bisa kita laksanakan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 45, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kami jadikan baginya, orang yang membaca Al-Quran tersebut, hijaban mastura. Dari siapa? Dari musuh-musuhnya Allah. Dan musuh-musuh yang akan menyesatkan kita ini datangnya bukan hanya saja dari bangsa jin, tetapi musuh tersebut bisa datang dari kalangan manusia yang akan merongrong akidah kita, yang akan merongrong agama kita. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, maka bagi mereka hijaban mastura. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya, karena itu merupakan sebaik-baik benteng, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, untuk membentengi diri kita menjadi terapi bagi hawa nafsu dan juga godaan syaitan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ketika Allah memvonis syaitan itu, memvonis iblis itu menjadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang tersesat, kemudian dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalannya Allah, dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidanna aktsarahum syakirin. Caranya dia mendatangi kita dari arah depan, mendatangi kita dari arah belakang, mendatangi kita dari arah kanan dan juga dari arah kiri. Kemudian apa katanya? Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari hambanya itu menjadi hamba yang bersyukur.
Lalu bagaimana caranya? Iblis sendiri mengatakan dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr itu artinya benteng. Ayat yang ke-39 mirip-mirip dengan yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf tadi, bahwasanya syaitan itu janjinya adalah janji yang sama. Dia akan menghiasi kejahatan bagi manusia, kemudian akan menyesatkan mereka. Kemudian iblis sendiri yang mengatakan, illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali, kata iblis, hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas, kecuali hamba-hambamu yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka golongan, inilah mereka kelompok yang tidak bisa disesatkan oleh pada syaitan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis sudah berjanji kepada Allah, kemudian Allah menegaskan dalam surat Saba ayat yang ke-20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iblis itu benar-benar melaksanakan apa yang dia janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah berhasil menipu kebanyakan daripada manusia sehingga mereka mengikutinya. Ini Allah yang mengatakan bahwasanya kebanyakan kita tertipu dengan iblis itu. Kebanyakan kita mengikuti khutuwat-khutuwatnya, dan hanya sedikit yang selamat daripada itu. Siapa mereka? Illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, mukhlasin ini artinya hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat. Menjadi orang mukhlis itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, persaksikan bahwasanya Allah itulah yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian bagaimana menjadikannya, beribadah kepadanya? Allah langsung menyebutkan dalam lanjutan ayatnya, wa aqimis salah, dengan mendirikan salat, mengerjakan ibadah salat. Maka dengan demikian secara otomatis orang tersebut akan diarahkan, akan dituntun, akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mukhlasin. Karena di luar daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-18, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Orang-orang selain daripada golongan ikhlas tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti syaitan. Dan apabila keadaan itu sudah terjadi ataupun kita termasuk di dalamnya, Allah mengancam mereka, laman tabi'aka minhum, barang siapa yang mengikuti engkau, mengikuti iblis maksudnya, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, maka kami masukkan mereka itu semuanya ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membentengi diri agar kita menjadi orang-orang yang sempurna takwanya. Yang pertama, senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dan pertolongan kepadanya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, menjadikan diri kita ini orang-orang yang gemar, hobi, senang, seluruh aktivitas hidupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mereka lah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mukhlis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا